kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. 9 penyebab penduduk Indonesia tak bisa berbahasa Belanda walau pernah dijajah oleh Belanda. Oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo, hai sahabat angka dan data. Pernahkah kamu bertanya, mengapa penduduk Indonesia tak bisa berbahasa Belanda, padahal pernah dijajah oleh Belanda bahkan ratusan tahun lamanya? Sahabat angka dan data, terdapat beberapa versi lamanya Belanda menjajah Indonesia. Insinyur Soekarno pernah mengatakan dalam pidatonya bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Namun sebenarnya itu tidak benar, hanya kata-kata saja agar mengobarkan semangat rakyat kala itu. Menurut Dr. Lilis Suratminto, asal Universitas Indonesia, Belanda menjajah Indonesia selama 126 tahun, sudah dikurangi dengan masa penjajahan Prancis dan Inggris. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia sejatinya hanya dijajah selama 4 tahun, karena Indonesia baru resmi lahir pada tahun 1945 dan agresi militer Belanda terjadi sesudahnya. Jika kita bandingkan dengan negara lain, pada umumnya mereka menggunakan bahasa dari negara yang menjajah mereka. Contohnya, Brazil yang menggunakan bahasa Portugis karena dijajah oleh Portugal. Argentina yang penduduknya fasih bahasa Spanyol karena dulunya dijajah oleh Spanyol. Mengapa penduduk Indonesia tak fasih bahasa Belanda? Inilah 9 alasannya. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 1. Tak terlibat komunikasi langsung. Salah satu alasan mengapa penduduk Indonesia tak fasih bahasa Belanda, karena di zaman dahulu, Belanda ketika menjajah Indonesia tak terlibat komunikasi langsung. Ya, Belanda biasanya memerintahkan penyambung atau perantara untuk menyampaikan perintah atau pesan mereka kepada penduduk Indonesia. Hal ini membuat tidak ada komunikasi intens antara Indonesia dan Belanda kala itu sehingga tak terlibat komunikasi langsung. 2. Belanda tak mengajari bahasa. Harus diakui bahwa kala itu Belanda tak banyak mengajari bahasa kepada penduduk Indonesia. Ya, tujuan utama mereka datang hanya untuk mengeruk kekayaan Indonesia, sehingga tak memiliki waktu untuk mengajarkan bahasa kepada penduduk lokal. Hal ini berbeda dengan bangsa Portugis dan Inggris misalnya, di mana negara-negara bekas jajahan mereka bisa berbahasa Portugis dan Inggris karena diajari sampai bisa. 3. Belanda memakai cara kekerasan. Brazil bisa kita jadikan patokan untuk menjelaskan alasan ketiga ini. Ya, ketika Brazil dijajah oleh Spanyol, bahasa mereka tidak berubah karena Spanyol datang dengan kekerasan. Namun ketika Brazil dijajah oleh Portugal, bahasa penduduk Brazil otomatis berubah menjadi bahasa Portugis karena Portugal datang tanpa kebencian dan tanpa kekerasan. Mereka datang membawa ilmu pengetahuan, mendekati rakyat, lalu membohongi warga, dan ujungnya mengambil kekayaan bangsa Brazil. Portugal tahu cara mengeruk kekayaan alam bangsa lain namun tanpa dengan kekerasan. Nah, jika kita sandingkan dengan Indonesia, Belanda datang ke Indonesia dengan kekerasan, sehingga tidak memiliki kedekatan erat dengan penduduk Indonesia, dan bahasa dari penduduk Indonesia tidak berubah mengikuti bahasa penjajah seperti Brazil yang kini menggunakan bahasa Portugis. 4. Struktur kolonialisme Belanda. Alasan lain mengapa Indonesia tak berubah bahasanya menjadi bahasa Belanda, karena perbedaan struktur kolonialisme Belanda.
Belanda menganggap penduduk lokal Indonesia memiliki kasta terbawah, sedangkan mereka berada di kasta kelas atas dan tak ingin berlama-lama berada dekat dengan penduduk Indonesia. 5. Tak mau membagikan budaya. Tak mau membagikan Dalam budaya. perspektif atau pandangan orang Belanda, bila menyebarkan kebudayaan mereka, sama saja menganggap penduduk lokal setara secara kultural. Karena itulah, Belanda memilih menjaga budaya mereka dan tak ingin membagikannya kepada Indonesia. Berbeda halnya dengan Portugal yang membagikan budayanya, sehingga penduduk Brazil tertarik hingga menjadi tahu budaya Portugis yang kini diadopsi oleh mereka khususnya dalam bahasa. 6. Fokus utama yang berbeda. Fokus utama yang berbeda. Oke. Fokus utama Belanda datang ke Indonesia yaitu eksploitasi dan mencari keuntungan ekonomi. Sehingga Belanda hanya fokus pada aspek ekonomi tanpa memikirkan aspek budaya. Berbeda dengan Inggris dan Portugal yang menggunakan aspek budaya untuk bisa menjajah secara jitu tanpa kekerasan. 7. Indonesia berbentuk kedaerahan. Berbentuk kedaerahan. Penyebab lainnya Indonesia tak bisa berbahasa Belanda karena Indonesia berbentuk kedaerahan dengan berbagai bahasa. Ketika Belanda datang menjajah Indonesia pada tahun 1596, Belanda tidak menjajah wilayah Indonesia secara merata sehingga pengaruh budaya tidak merata. Perlu diingat, daerah-daerah di Indonesia kala itu juga berbentuk kerajaan sehingga memiliki ciri khas bahasanya masing-masing. Kan? Setiap daerah itu dia ada cirinya sendiri. 8. Tingkat literasi yang sangat rendah. Tingkat literasi yang Ketika masa penjajahan, tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan formal. Orang-orang yang mengenyam pendidikan hanyalah kaum bangsawan atau orang yang sangat kaya. Hal ini membuat kebanyakan masyarakat Indonesia tidak dapat membaca dan menulis kala itu, apalagi mengetahui bahasa Belanda. Pada tahun 1945 saja, melansir dari Kemendikbud, sebanyak 97% penduduk Indonesia mengalami buta huruf. Kondisi ini membuat masyarakat tetap menggunakan bahasa daerahnya daripada bahasa Belanda. 9. Adanya semangat untuk menggunakan bahasa persatuan. Iya. Alasan terakhir kenapa Indonesia tak bisa bahasa Belanda karena adanya semangat untuk menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan digunakannya bahasa Indonesia, maka menjadi tanda semangat menghapus kolonialisme oleh penduduk Indonesia. Sahabat Angkren Data, itulah dia 9 alasan mengapa penduduk Indonesia tak bisa berbahasa Belanda. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Tapi seperti yang kita tahu lah gitu kan, penduduk Indonesia itu mempunyai ini ya semangat yang kuat gitu, semangat persatuan bahasa yang sangat kuat gitu, menggunakan satu bahasa gitu kan, yaitu bahasa Indonesia ya, selain daripada menggunakan bahasa daerahnya gitu. Oke. Disinilah kita lihat gitu ya bagaimana jati diri yang sangat kental, sangat kuat oleh masyarakat Indonesia gitu ya, termasuklah dalam menggunakan bahasanya sendiri gitu. Keren. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.